Halo teman-teman, selamat datang di channel Di Balik Layar Hidup. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sebuah cerita yang sangat menarik dan penuh makna. Sebuah cerita yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran hidup yang sangat berharga untuk kita semua. Seperti biasa, cerita ini mengandung banyak hikmah yang bisa kita ambil untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Pagi itu, Adit, seorang pengusaha muda yang dikenal karena ketegasannya dalam dunia bisnis properti, duduk di dalam mobil mewahnya yang terparkir di sebuah kota metropolitan. Pandangannya kosong, menembus kaca jendela mobil yang memantulkan keramaian jalanan ibu kota. Di balik citra kesuksesannya, hatinya dilanda kegelisahan yang mendalam. Sudah berbulan-bulan ia bergulat dengan satu masalah pribadi yang tak kunjung usai. Ibunya, Ibu Siska, kembali mengusir pengasuh. Ini adalah yang keenam dalam 3 bulan terakhir. Adit tahu persis betapa ibunya membutuhkan perawatan intensif, mengingat kondisi kesehatannya yang semakin menurun. Namun, tak satu pun pengasuh yang ia datangkan, bahkan dengan gaji fantastis sekalipun, mampu bertahan menghadapi sikap keras kepala dan temperamen Ibu Siska yang sering meledak-ledak. Pikirannya kalut. Pertanyaan, apa yang harus kulakukan? Terus berputar di benaknya tanpa henti. Pak, kita sudah sampai di kedai kopi. Suara sopir pribadi Adit memecah lamunan panjangnya. Adit menghela napas, panjang dan berat. Baiklah, aku butuh kopi. Aku tidak bisa berpikir dengan perut kosong seperti ini. Ia turun dari mobil. Langkahnya terasa berat, seolah memikul beban yang tak terlihat. Kedai kopi kecil itu jauh dari hingar-bingar pusat perbelanjaan mewah atau restoran bintang 5 yang biasa Adit kunjungi. Bangunannya sederhana, dengan dinding yang sedikit kusam dan hanya dilengkapi beberapa meja kayu usang, serta kipas angin yang berputar lambat, berusaha mengusir gerah. Tempat ini terasa begitu kontras dengan standar hidupnya. Namun, entah mengapa, ada sesuatu yang membuatnya tertarik. Aroma harum biji kopi yang baru digiling bercampur dengan manisnya gula aren langsung menyambutnya saat ia masuk. Suara riuh pelanggan yang bercanda dan tawarnya mengisi sudut-sudut ruangan, menciptakan suasana yang hangat dan akrab. Matanya tertuju pada seorang gadis muda yang sedang sibuk melayani pelanggan. Dinda, nama gadis itu, dengan rambutnya yang diikat sederhana dan wajah yang bersih tanpa polesan riasan tebal, memancarkan aura ketulusan yang sulit dijelaskan. Ia mengenakan celemek sederhana yang warnanya sudah memudar karena sering dicuci. Namun senyumnya tetap hangat dan tulus. Bahkan ketika menghadapi pelanggan yang terdengar cerewet dan banyak permintaan. Adit memesan secangkir kopi hitam dan duduk di salah satu meja kosong. Sengaja memilih tempat yang agak tersembunyi agar bisa mengamati Dinda lebih leluasa. Ia menyaksikan bagaimana Dinda dengan sigap melayani setiap pesanan. Tak pernah kehilangan senyumnya. Saat seorang pelanggan tua dengan tubuh bungkuk datang dan terlihat kesulitan membawa barang belanjaannya, Dinda tanpa diminta langsung bergegas membantu. Ia membimbing pria tua itu ke meja kosong, bahkan menawarkan untuk membungkuskan makanannya agar lebih mudah dibawa pulang. Sikap Dinda yang penuh perhatian dan tanpa pamrih ini meninggalkan kesan mendalam bagi Adit. Ia belum pernah melihat ketulusan seperti itu pada siapapun yang pernah bekerja untuknya. Setelah menyelesaikan kopinya, pikiran Adit dipenuhi bayangan Dinda. Ia tidak bisa menghapusnya dari benaknya. Dengan sedikit berbincang dengan pemilik kedai, Adit mengetahui bahwa Dinda adalah anak dari pemilik kedai itu sendiri, yang kini mengelola tempat itu bersama keluarganya. Ia juga belajar bahwa Dinda adalah tulang punggung keluarga, menghidupi adik-adiknya yang masih sekolah, dan merawat ibunya yang sedang sakit keras di kampung. Gadis muda itu memikul beban yang begitu besar di pundaknya,
namun tetap terlihat begitu tulus dan kuat. Adit mulai berpikir, Dinda memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh semua pengasuh yang pernah bekerja untuk ibunya, kesabaran dan ketulusan yang murni. Mungkin, hanya mungkin, Dinda adalah satu-satunya orang yang bisa membantu ibunya dan membawa kembali kedamaian di rumahnya. Keesokan harinya, seolah ada magnet tak kasat mata yang menariknya, Adit kembali mendatangi kedai kopi sederhana itu. Kali ini, tujuannya bukan sekadar menikmati kopi, melainkan dengan niat yang sudah bulat. Ia menunggu hingga kedai agak sepi, saat Dinda tidak lagi terlalu sibuk melayani pelanggan. Setelah memastikan momennya tepat, Adit akhirnya mendekati Dinda yang sedang membersihkan meja. "Aku punya tawaran untukmu," kata Adit langsung, tanpa basa-basi yang bertele-tele. Ia tahu Dinda adalah gadis yang lugas dan tidak akan menghargai kepura-puraan. Dinda mengerutkan keningnya, sedikit terkejut dengan kehadiran Adit lagi dan ucapannya yang tiba-tiba. "Tawaran apa, Pak?" tanyanya. Nada suaranya tetap sopan, namun ada sedikit terasa ingin tahu. Adit menghela napas, mempersiapkan diri untuk menjelaskan. "Aku butuh seseorang untuk merawat ibuku. Dia sedang sakit parah dan sangat sulit ditangani. Aku sudah mencoba banyak pengasuh, tapi tidak ada yang cocok." Ia melihat ekspresi bingung di wajah Dinda, lalu melanjutkan, "Setelah melihat caramu menghadapi pelanggan di sini, caramu membantu orang tua itu kemarin, aku pikir kamu mungkin bisa melakukannya." Dinda terdiam. Tawaran itu terdengar tidak masuk akal baginya. Merawat orang sakit di rumah mewah, seorang pengusaha, itu adalah dunia yang sama sekali berbeda dengan rutinitasnya di kedai kopi. "Tapi Pak, saya bukan pengasuh. Saya tidak punya pengalaman di bidang itu." Jawabnya jujur, merasa tawaran ini terlalu besar untuknya. "Bukan itu yang aku cari," potong Adit cepat, matanya menatap Dinda dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. "Aku membutuhkan seseorang yang sabar dan tulus, seseorang yang tidak akan menyerah meski ibuku sulit. Dan aku yakin kamu bisa melakukannya." Adit tidak membutuhkan latar belakang formal atau sertifikat. Ia membutuhkan hati yang tulus, dan ia melihat itu pada Dinda. Dinda ragu-ragu. Pikirannya langsung tertuju pada adik-adiknya, pada kebutuhan mereka akan makanan, pendidikan, dan masa depan yang lebih baik. Ia juga memikirkan ibunya yang sakit di kampung, betapa sulitnya hidup yang mereka jalani akhir-akhir ini. Beban itu begitu berat. Adit, seolah membaca keraguan itu, lantas menambahkan penawaran yang sulit Dinda tolak. "Gajinya akan sangat besar, Dinda, lebih dari yang kamu dapatkan di sini. Aku akan menanggung semua kebutuhan keluargamu di kampung, pengobatan ibumu, bahkan pendidikan adik-adikmu. Aku akan menanggung semuanya." Akhirnya, setelah berpikir cukup lama, mempertimbangkan segala risiko dan harapan, Dinda mengangguk perlahan. "Baiklah Pak, saya akan mencobanya." Adit tersenyum tipis. Ia tidak tahu apakah keputusannya ini benar atau tidak, tetapi ada secercah harapan di hatinya. Ia yakin Dinda adalah harapan terakhirnya. Beberapa hari kemudian, Dinda tiba di rumah megah keluarga Adit, membawa tas berisi beberapa helai pakaian dan sedikit kecanggungan di hatinya. Saat ia masuk, ia hampir tidak percaya betapa besar dan mewahnya tempat itu. Langit-langit yang tinggi, lampu gantung kristal yang berkilauan, dan perabotan mahal bertebaran di mana-mana. Semuanya membuat Dinda merasa seolah berada di dunia yang sama sekali, berbeda dari kehidupannya di kedai kopi sederhana. Ia merasa sangat kecil di tengah kemewahan itu. Namun, perasaan itu segera hilang ketika ia berhadapan langsung dengan Ibu Siska untuk pertama kalinya. Wanita paruh baya itu duduk di kursi rodanya, menatap Dinda dengan tatapan tajam dan dingin. Tidak ada senyum ramah, hanya sorot mata penuh curiga
dan ketidakpuasan. Siapa lagi ini? Hardik Ibu Siska. Suaranya serak namun penuh otoritas. "Adit, kenapa kamu membawa gadis kampung ini? Dia bahkan tidak terlihat seperti pengasuh." Dinda mencoba tersenyum sopan. "Selamat pagi, Bu. Nama saya Dinda. Saya datang untuk membantu merawat Ibu." "Membantu?" Ibu Siska tertawa sinis. "Aku tidak butuh bantuanmu. Pergi sana. Aku sudah muak dengan pengasuh-pengasuh tidak becus yang hanya mengincar hartaku." Ibu Siska tak henti-hentinya mengusir Dinda, memaki, dan menolak semua bantuannya. Setiap kali Dinda mencoba mendekat, Ibu Siska akan berteriak, melempar barang, atau bahkan pura-pura tidak mendengar. Adit yang menyaksikan itu dari kejauhan hanya bisa menghela napas, putus asa. Ini adalah pemandangan yang sudah sangat ia kenal. Ia telah memperingatkan Dinda tentang hal ini. Namun ia tidak menyangka penolakan ibunya akan sekuat ini. Dalam hati, Adit mulai bertanya-tanya, apakah keputusannya membawa Dinda ke sini adalah sebuah kesalahan besar. Namun di sisi lain, ia melihat keteguhan di mata Dinda, yang meskipun terlihat terkejut, tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Meskipun menghadapi penolakan keras dari Ibu Siska, Dinda tidak menyerah. Ia tahu bahwa pekerjaan ini adalah satu-satunya harapan untuk keluarganya. Namun, lebih dari sekadar tanggung jawab, Dinda memperhatikan sesuatu di balik kemarahan dan ketidaknyamanan Ibu Siska. Sebuah kesepian yang mendalam. Wanita tua itu mungkin hanya ingin diperhatikan, tetapi dengan cara yang berbeda. Cara yang tulus dan tidak berpura-pura. Dinda tidak membalas setiap bentakan atau makian Ibu Siska. Ia memilih untuk tetap tenang dan melakukan inisiatif kecil. Setiap pagi, ia menyiapkan teh hangat dan sarapan dengan hati-hati, memastikan suhunya pas dan rasanya sesuai. Meskipun Ibu Siska seringkali menolak atau bahkan menjatuhkan nampan, Dinda tak pernah menunjukkan rasa kesal. Ia hanya akan membersihkan kekacauan itu dan kembali mencoba di lain waktu. Secara perlahan, Dinda mulai mengubah suasana kamar Ibu Siska. Tanpa diminta, ia membersihkan kamar dengan teliti, mengganti spray dan selimut dengan yang bersih dan wangi. Bunga-bunga segar dari taman yang rimbun di halaman belakang rumah seringkali ia petik dan letakkan di vas di samping tempat tidur Ibu Siska, berharap aroma harumnya bisa membawa sedikit ketenangan. Ia juga memberanikan diri membawa buku-buku lama yang ia temukan di perpustakaan rumah, meletakkannya di meja samping tempat tidur. Siapa tahu Ibu Siska tertarik membaca. Suatu sore, saat merapikan perpustakaan kecil di rumah itu, Dinda menemukan sebuah album foto tua yang sampulnya sudah usang. Dengan hati-hati, ia membukanya. Di dalamnya terpampang foto-foto hitam putih yang menceritakan masa muda Ibu Siska, pernikahannya, dan potret Adit kecil bersama ayahnya. Penuh kenangan. Dinda lantas membawa album itu ke kamar Ibu Siska. "Bu, saya menemukan ini di perpustakaan. Sepertinya ini album kenangan Ibu," kata Dinda lembut, meletakkannya di meja samping tempat tidur. Untuk pertama kalinya Dinda melihat Ibu Siska terdiam. Wanita tua itu menatap album itu dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Ada sekelebat emosi yang sulit Dinda definisikan. Mungkin kerinduan, mungkin kesedihan. Namun emosi itu cepat-cepat ia sembunyikan. "Aku tidak ingin melihatnya." "Ambil itu dari sini," hardik Ibu Siska, meskipun nadanya tidak sekeras biasanya. Dinda hanya tersenyum tipis, memahami. Ia tidak memaksa. Ia tahu bahwa album itu adalah pintu menuju kenangan yang mungkin menyakitkan atau terlalu berharga untuk dibagi. Dinda meninggalkan album itu di meja, tidak hanya untuk Ibu Siska sendiri, tetapi juga untuk keluarganya, sebagai simbol kenangan yang mungkin suatu saat ingin Ibu Siska bagi. Di sisi lain rumah, Adit merenung di ruang kerjanya.
Pikirannya dipenuhi bayangan Dinda. Gadis sederhana itu yang tak memiliki latar belakang formal, tampaknya memiliki keberanian dan kesabaran luar biasa yang tak pernah ia temukan pada pengasuh manapun. Selama ini, Adit selalu berpikir bahwa uang dan kekuasaan bisa menyelesaikan segala masalah. Ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga seringkali ia mengabaikan kebutuhan emosional ibunya. Namun, melihat Dinda yang bekerja tanpa mengeluh, bahkan menghadapi kemarahan ibunya dengan senyuman, ia menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan, ketulusan hati dan ketulusan jiwa. Dari jendela ruang kerjanya, Adit sering menatap ke arah kamar ibunya. Ia mulai melihat perubahan kecil namun signifikan. Ibunya tidak lagi berteriak sekencang dulu, dan sesekali Adit bahkan bisa menangkap senyum tipis di wajah ibunya ketika Dinda berada di dekatnya. Sesuatu yang hampir tidak pernah ia lihat sebelumnya. Adit mulai berharap keputusannya mempekerjakan Dinda ini tidak sia-sia. Suatu malam, Adit memberanikan diri berbicara dengan Dinda saat gadis itu sedang merapikan ruang tamu. "Dinda, aku harus mengakui sesuatu padamu," kata Adit. Nadanya lebih lembut dari biasanya. "Kau mengubah ibu. Aku selalu berpikir bahwa uang bisa menyelesaikan segalanya. Bahwa jika aku menyediakan fasilitas terbaik, ibuku akan baik-baik saja. Tetapi melihatmu yang bekerja tanpa mengeluh, melihat bagaimana ibuku meresponsmu, aku menyadari ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan, seperti ketulusanmu." Dinda hanya tersenyum tipis, merasa sedikit canggung dengan pujian Adit. "Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar, Pak. Ibu Siska hanya butuh perhatian yang lebih tulus." Jawaban Dinda membuat Adit semakin kagum. Ia mulai menyadari betapa Dinda telah membawa pengaruh positif yang besar dalam hidup ibunya dan bahkan dalam hidupnya sendiri. Hari demi hari berlalu, dan kehadiran Dinda seolah menjadi pelita yang menghangatkan rumah megah itu, yang sebelumnya terasa dingin dan sepi. Sebuah ikatan perlahan mulai terjalin, bukan hanya antara Dinda dan Ibu Siska, tetapi juga antara Dinda dan seluruh suasana rumah itu. Kebahagiaan yang perlahan tumbuh di kediaman keluarga Adit tidak bertahan lama. Sarah, seorang kolega bisnis Adit yang ambisius dan menyimpan perasaan khusus padanya, kembali muncul. Ia adalah sosok yang anggun dan selalu tampil memukau di setiap acara sosial. Namun di balik itu, ia memiliki sikap sinis dan suka meremehkan orang lain, terutama mereka yang dianggap tidak selevel atau berpotensi mengancam posisinya di dekat Adit. Sarah melihat kedekatan Dinda dengan Adit dan pengaruhnya pada Ibu Siska sebagai ancaman besar. Ia tidak ingin Adit terlalu mempercayai gadis sederhana itu, karena ia yakin Dinda hanya memanfaatkan situasi untuk memperbaiki hidupnya. Suatu malam, saat jamuan makan malam formal dengan beberapa kolega bisnis penting Adit, suasana berubah tegang. Tamu-tamu yang hadir adalah orang-orang terpandang di kota, termasuk Sarah sendiri. Mereka berbincang-bincang santai di ruang utama. Adit yang ingin menunjukkan penghargaan pada Dinda meminta gadis itu membawa teh untuk para tamu. Dengan sigap, Dinda memasuki ruang makan, membawa nampan berisi cangkir teh yang mengepulkan asap. Saat ia meletakkan teh di meja dekat Sarah, wanita itu berbicara dengan nada yang cukup keras, sengaja agar didengar semua orang. "Oh, jadi ini gadis kedai kopi yang kau pekerjakan untuk ibumu, Adit?" kata Sarah. Senyum tipis yang meremehkan terukir di bibirnya. "Astaga, Adit, kau sedang menilai barang murahan. Kupikir kau akan memilih seseorang dengan latar belakang yang lebih terhormat, atau setidaknya seorang perawat berlisensi. Bukankah lebih pantas gadis sepertinya bekerja di rumah sebesar ini?" Dinda menundukkan kepalanya, mencoba menahan air mata yang mulai mendesak. Ia tahu
bahwa meladeni Sarah hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Adit yang duduk di ujung meja mencoba memotong pembicaraan. Namun Sarah sudah terlanjur melanjutkan. Suaranya semakin keras. Atau jangan-jangan ini cara cepat untuk menaikkan derajat keluarga miskin ya? Suasana di meja makan seketika berubah canggung. Beberapa tamu terdiam, sementara yang lain mencoba mengalihkan perhatian. Pura-pura tidak mendengar. Dinda dengan cepat menyelesaikan tugasnya dan meninggalkan ruangan setelah menaruh semua teh. Namun, kata-kata Sarah terus terngiang di telinganya, menyakitkan seperti sayatan pisau. Di dapur, Dinda bersandar pada dinding, menahan air mata. Ia tidak ingin terlihat lemah. Ia tahu ia tidak pantas diperlakukan seperti itu. Hari-hari berikutnya terasa lebih berat bagi Dinda. Meskipun Ibu Siska mulai bersikap lebih lunak padanya, komentar Sarah dan tatapan meremehkan beberapa staf di rumah itu sesekali masih terasa. Dinda tidak membiarkan komentar-komentar tersebut memengaruhi pekerjaannya, tetapi perasaan tidak nyaman itu sulit diabaikan. Sementara itu, Sarah terus menyusun rencana untuk menjatuhkan Dinda. Ia merasa bahwa kedekatan Dinda dengan Adit dan pengaruhnya pada Ibu Siska adalah ancaman besar baginya. Sarah tidak ingin Adit terlalu mempercayai gadis sederhana itu, karena ia yakin Dinda hanya memanfaatkan keadaan untuk memperbaiki hidupnya. Suatu hari, Sarah datang ke rumah Adit dengan alasan ingin menjenguk Ibu Siska. Namun, niat sebenarnya terbongkar ketika ia melihat Dinda sedang membantu merapikan kamar Ibu Siska. Sarah langsung masuk dan berbicara dengan nada mengejek. "Kau benar-benar menikmati pekerjaan ini ya?" tanya Sarah dengan senyum sinis. "Mungkin kau pikir ini cara tercepat untuk menaikkan derajatmu?" Dinda berhenti sejenak, tetapi tidak membalas. Ia tahu bahwa meladeni Sarah hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Namun Sarah tidak berhenti di situ. Dengan sengaja ia menjatuhkan dompetnya di lantai kamar, lalu berpura-pura mencarinya. "Di mana dompetku? Aku yakin aku membawanya tadi," ujar Sarah dengan suara keras, cukup untuk menarik perhatian asisten rumah tangga lain. Ketika dompet itu akhirnya ditemukan di bawah lemari, Sarah langsung menuduh Dinda mencurinya. "Ini pasti ulahmu. Kau yang terakhir berada di kamar ini. Apa kau pikir kau bisa lolos dengan mudah?" Dinda terkejut dan mencoba menjelaskan. "Saya tidak pernah menyentuh dompet itu, Bu. Saya hanya membersihkan kamar." Namun Sarah tidak mendengarkan. Ia segera melaporkan kejadian itu kepada Adit. Adit yang baru saja tiba di rumah mendengarkan cerita Sarah dengan wajah serius. Malam itu, ia memanggil Dinda ke ruang kerjanya. "Dinda, aku ingin mendengar penjelasanmu," kata Adit, nada suaranya datar, tanpa emosi. "Sarah bilang dia menemukan dompetnya di kamar ibu setelah kau keluar. Aku ingin mempercayaimu, tapi..." Dinda menatap Adit dengan mata berkaca-kaca. "Pak, demi Allah, saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak akan pernah mengambil sesuatu yang bukan milik saya." Suaranya bergetar menahan tangis. "Saya tahu ini mungkin sulit dipercaya, tapi saya bersumpah saya tidak bersalah." Adit terdiam. Pikirannya penuh dengan keraguan. Di satu sisi, ia tahu Dinda adalah orang yang jujur. Ia telah melihat ketulusan Dinda. Tetapi di sisi lain, bukti yang ditunjukkan Sarah membuatnya sulit untuk tidak merasa curiga. Perasaannya campur aduk. Ia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk melindungi Dinda. Tetapi tekanan dari Sarah dan situasi ini membuatnya bimbang. "Maaf Dinda," kata Adit akhirnya. Suaranya terdengar berat. "Tapi aku harus meminta kamu pergi. Aku tidak bisa mengambil risiko lagi. Aku akan tetap memberikanmu pesangon sesuai dengan kontrak yang tersisa." Dinda pergi dengan hati yang penuh luka. Tidak hanya karena tuduhan itu,
tetapi juga karena kepercayaan yang telah ia bangun hancur begitu saja. Di rumah kecilnya, Dinda menatap ke arah pintu yang kini tertutup baginya. Ia tahu bahwa kebenaran akan terungkap suatu saat nanti, tetapi untuk saat ini ia hanya bisa menerima keadaan dengan lapang dada. Hidup Dinda kembali dimulai dengan beban yang lebih berat, meninggalkan harapan yang sempat bersinar terang. Suasana di rumah Adit tidak lebih baik setelah kepergian Dinda, bahkan terasa jauh lebih buruk. Ibu Siska yang biasanya dingin dan tertutup terhadap pengasuh lain, kini justru marah besar. Ia yang tadinya sering membentak Dinda, kini merasa kehilangan sosok gadis yang begitu tulus merawatnya. "Apa yang kau lakukan, Adit?" bentak Ibu Siska, suaranya dipenuhi kekecewaan. "Mengapa kau mengusir Dinda? Dia satu-satunya orang yang bisa bertahan denganku. Kau telah membuat kesalahan besar." Ibu Siska terus-menerus memaki Adit, mengulang-ulang betapa ia merindukan ketulusan dan kesabaran Dinda. Kata-kata ibunya menusuk hati Adit, mengikis keyakinannya pada tuduhan Sarah. Malam itu, Adit duduk di ruang kerjanya, ditemani segelas kopi yang mulai dingin. Pikirannya kalut. Ia membuka laci mejanya untuk mengambil beberapa dokumen. Namun secara tidak sengaja tangannya menyentuh sesuatu yang tersembunyi di antara tumpukan kertas. Itu adalah sepucuk surat, tulisan tangan seorang anak kecil ditujukan untuk Kak Dinda. Adit membukanya perlahan dan membaca isinya dengan saksama. Surat itu ditulis oleh adik bungsu Dinda. Dengan bahasa yang sederhana namun tulus, adik Dinda menceritakan kondisi ibu mereka yang semakin memburuk. "Dokter bilang kita butuh uang untuk pemeriksaan lanjutan, Kak," tulisnya. "Tapi aku tahu kakak sudah bekerja keras di kota. Maaf kalau aku terlalu sering mengeluh. Aku hanya ingin kita bisa hidup lebih tenang. Ibu sering memanggil nama kakak ketika sakitnya kambuh. Semoga kakak baik-baik saja di sana. Kami semua rindu kakak." Mata Adit tak bisa lepas dari surat itu. Ia merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Penyesalan yang mendalam, rasa bersalah yang menusuk. Selama ini, ia hanya melihat Dinda sebagai seorang pekerja di rumahnya, tanpa pernah benar-benar mencoba memahami apa yang terjadi dalam hidup gadis itu. Betapa berat beban yang dipikulnya. Ia terlalu fokus pada masalah ibunya sendiri dan terlena oleh tuduhan Sarah. Tanpa membuang waktu, Adit segera memanggil Surti, asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di sana. "Surti, apa kau tahu tentang keluarga Dinda?" tanyanya dengan nada serius, tidak seperti biasanya. Surti ragu sejenak, namun akhirnya menjawab, "Setahu saya, Pak, Mbak Dinda bekerja di sini untuk menghidupi keluarganya di kampung. Ibu Mbak Dinda sedang sakit parah dan adik-adiknya masih kecil. Dia selalu mengirim sebagian besar gajinya ke rumah, bahkan hampir tidak menyisakan apa-apa untuk dirinya sendiri." Jawaban itu seperti hantaman keras bagi Adit. Ia teringat kembali pada setiap momen Dinda bekerja tanpa mengeluh. Bahkan ketika ia diperlakukan dengan tidak adil, dicaci maki oleh ibunya, dan difitnah oleh Sarah. Dinda selalu memprioritaskan keluarganya. Tanpa ragu, Adit memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Keesokan harinya, Adit mengunjungi Sarah di rumahnya untuk membicarakan kejadian sebelumnya. "Sarah," kata Adit, nadanya tegas, "aku ingin tahu bagaimana dompetmu bisa ditemukan di kamar ibuku. Apa kau benar-benar yakin Dinda yang melakukannya?" Sarah tampak gelisah, mencoba mengelak. "Adit, aku hanya mencoba melindungimu. Gadis itu mungkin tampak polos, tapi kau tidak tahu niatnya sebenarnya." "Kau salah, Sarah," potong Adit dengan tajam. "Kau tidak mengenalnya sebaik aku mengenalnya. Dinda adalah orang paling tulus yang pernah ada di rumah ini, dan sekarang aku tahu kau sengaja menjebaknya." Wajah Sarah langsung memerah karena malu, tidak bisa menyangkal lagi. Adit tidak memberinya kesempatan untuk bicara lebih lanjut. Ia bangkit
dan meninggalkan rumah Sarah dengan satu tujuan, mencari Dinda. Sementara itu, di kampung halaman, Dinda kembali ke rumah kecilnya. Ia disambut oleh adik-adiknya yang berlari memeluknya dengan gembira. Namun kegembiraan itu segera pudar ketika ia melihat ibunya terbaring lemah di tempat tidur. Wajah ibunya pucat dan napasnya terdengar berat. "Ibu, Dinda sudah pulang," katanya sambil menggenggam tangan ibunya. Ibunya membuka mata perlahan dan tersenyum tipis, meskipun terlihat sangat lemah. "Kamu baik-baik saja, Nak?" tanya ibunya dengan suara hampir tidak terdengar. "Dinda baik-baik saja, Ibu." "Jangan khawatir," jawab Dinda, berusaha tegar. Ia tahu bahwa meskipun telah meninggalkan pekerjaan di rumah Adit, ia harus tetap kuat untuk adik-adik dan ibunya. Namun, biaya untuk perawatan medis ibunya sudah habis, dan Dinda tidak tahu harus mencari uang dari mana lagi. Beberapa hari kemudian, Adit tiba di kampung Dinda. Ia mengikuti petunjuk alamat dari surat yang ditemukan di mejanya. Rumah Dinda sangat sederhana, jauh dari kehidupan mewah yang biasa Adit lihat. Ketika ia mengetuk pintu yang terbuat dari kayu usang, Dinda keluar dengan ekspresi terkejut. "Pak Adit, apa yang Bapak lakukan di sini?" tanya Dinda, bingung. Adit menatapnya dengan penuh penyesalan. "Maafkan aku, Dinda. Aku tahu kau tidak bersalah. Aku tahu apa yang kau lakukan untuk keluargamu. Dan aku minta maaf atas semua keraguan yang pernah kumiliki." Adit tidak datang dengan tangan kosong. Ia membawa seorang dokter dan bantuan medis yang diperlukan. Meskipun Dinda awalnya ragu, ia akhirnya menerima bantuan Adit setelah melihat bahwa kondisi ibunya memang sangat membutuhkan perawatan medis. Adit memastikan ibu Dinda dibawa ke rumah sakit terbaik di kota terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Ia menanggung semua biaya pengobatan, sesuatu yang tak pernah terpikirkan oleh Dinda. Beberapa hari kemudian, kondisi ibu Dinda mulai membaik. Dinda tidak bisa menyembunyikan rasa syukurnya. Ia menangis haru di samping ranjang ibunya. "Terima kasih Pak Adit, saya tidak tahu bagaimana harus membalas semua kebaikan Bapak." Adit hanya tersenyum tipis. "Ini adalah balasan kecil atas semua yang kau lakukan untuk ibuku, Dinda. Kau telah membawa banyak kebahagiaan ke dalam hidup kami." Hari itu menjadi titik balik bagi mereka. Adit menawarkan Dinda untuk kembali ke rumahnya untuk melanjutkan pekerjaannya, dan kali ini Dinda menerima tawaran itu. Kembali ke rumah megah Adit, Dinda melihat perubahan drastis pada Ibu Siska. Wanita itu kini terlihat lebih sehat, sering tersenyum, dan bahkan tertawa. Ia memeluk Dinda erat. "Dinda, kamu kembali. Kau seperti bagian dari keluarga ini sekarang." Perkataan Ibu Siska membuat Dinda terharu. Ia merasa diterima, bukan hanya sebagai pekerja, melainkan sebagai anggota keluarga. Di rumah sakit, Dinda dan Adit semakin banyak menghabiskan waktu bersama, saling mengenal lebih dalam. Adit mulai membuka diri tentang kehidupannya yang penuh tekanan sebagai seorang miliarder. Sementara Dinda bercerita tentang perjuangan dan suka dukanya membesarkan adik-adiknya setelah kepergian ayah mereka. Kebersamaan itu secara perlahan menghapus jarak di antara mereka. Adit mulai bersikap lebih lembut dan penuh perhatian terhadap Dinda, sesuatu yang jarang Dinda rasakan sebelumnya. Namun, Dinda tetap menjaga jarak. Baginya Adit adalah sosok yang terlalu jauh dari dunianya. Namun, di dalam hatinya, Dinda mulai merasakan sesuatu yang ia coba abaikan. Rasa nyaman dan perasaan yang mulai tumbuh perlahan. Setelah beberapa minggu menjalani perawatan intensif di rumah sakit, Ibu Dinda menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Dinda menghabiskan hampir seluruh waktunya di rumah sakit, merawat ibunya dengan penuh kasih sayang, dan ditemani oleh adik-adiknya. Di sisi lain, Adit tetap berada di dekat Dinda, meskipun ia harus kembali ke kota sesekali untuk mengurus bisnisnya.
Kehadirannya yang konsisten membuat Dinda merasa dihargai. Suatu sore, Dinda duduk di samping tempat tidur ibunya yang kini sudah bisa tersenyum. "Dinda, kau sudah banyak berkorban untuk keluarga kita. Ibu selalu bangga padamu," ujar ibunya, menggenggam tangan Dinda. "Ibu, saya hanya ingin ibu sembuh," jawab Dinda, menahan air mata. Di sisi lain, Adit berbicara dengan Ibu Siska di rumah. "Ibu, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan tanpanya," kata Adit. "Dinda sudah memberikan begitu banyak kepada keluarga kita." Ibu Siska tersenyum. "Kau tahu apa yang harus kau lakukan, Nak. Hati Dinda adalah hati yang tulus. Dia adalah wanita yang baik." Jawaban ibunya membuat Adit semakin yakin akan perasaannya. Suatu malam, Adit menghampiri Dinda yang sedang duduk sendiri di taman rumah, di bawah cahaya rembulan yang samar. Angin malam berdesir pelan, membawa aroma bunga melati yang semerbak. Dinda merasakan detak jantungnya berdebar kencang saat Adit duduk di sampingnya. "Dinda, ada yang ingin aku katakan padamu," ucap Adit. Suaranya sedikit bergetar. Tidak seperti Adit yang selalu tegas dalam bisnis. "Selama ini hidupku hanya berputar pada bisnis, kesuksesan dan kekayaan. Aku pikir itulah segalanya. Tapi sejak kau datang ke rumah ini, hidupku berubah. Kau menunjukkan padaku bahwa ada hal-hal yang jauh lebih berharga dari uang." Ia menatap Dinda lekat-lekat. "Aku merasa ada perasaan lain yang tumbuh padamu, Dinda. Perasaan yang tidak pernah kuduga akan kurasakan." Dinda terkejut. Ia tidak menyangka Adit akan mengatakan hal itu. Hatinya dipenuhi berbagai emosi. Kebahagiaan, kebingungan, dan sedikit rasa takut. Ia telah mencoba mengabaikan perasaannya sendiri terhadap Adit. Merasa bahwa mereka berasal dari dua dunia yang sangat berbeda. "Aku tahu ini mungkin terlalu cepat, Dinda," lanjut Adit, meraih tangan Dinda dengan lembut. "Tapi aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Aku mencintaimu." Dinda menatap mata Adit, mencari kejujuran di sana, dan ia menemukannya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Adit," bisiknya, tak mampu berkata-kata. Hubungan Adit dan Dinda pun terjalin, didukung penuh oleh Ibu Siska yang kini semakin sehat dan ceria. Ibu Siska seringkali terlihat berbincang akrab dengan Dinda, bahkan sesekali menggoda Adit dan Dinda tentang rencana masa depan mereka. Suatu sore yang cerah, Adit membawa Dinda kembali ke taman tempat mereka sering berbicara dan tempat ia mengungkapkan perasaannya. Adit berlutut di hadapan Dinda, mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil dari saku jasnya. Jantung Dinda berdegup kencang. "Dinda," kata Adit, menatap Dinda dengan tatapan penuh cinta. "Kau telah membawa cahaya dan kebahagiaan ke dalam hidupku dan keluargaku. Kau mengajarkanku arti ketulusan, kesabaran, dan cinta yang sesungguhnya. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kau menikah denganku?" Dinda menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Ya, Adit, aku mau," jawabnya. Suaranya parau karena terharu. Adit tersenyum lebar, menyematkan cincin di jari manis Dinda, lalu memeluknya erat. Setelah pernikahan, Dinda tidak lagi hanya menjadi pengasuh bagi Ibu Siska, tetapi kini ia melakukannya sebagai bagian resmi dari keluarga Adit dengan cinta dan dedikasi yang lebih dalam. Adit dan Dinda yang kini menjadi pasangan suami istri memutuskan untuk memulai program sosial besar-besaran di kampung halaman Dinda. Mereka ingin memastikan tidak ada lagi keluarga yang harus mengalami kesulitan ekonomi dan kekurangan akses kesehatan seperti yang pernah dialami keluarga Dinda. Mereka membangun pusat komunitas, menyediakan beasiswa pendidikan, dan mendirikan klinik kesehatan gratis. Kisah Dinda dan Adit menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ini adalah kisah tentang bagaimana ketulusan dan kebaikan hati dapat mengubah segalanya.
bagaimana cinta dapat tumbuh dari perbedaan dan bagaimana pengorbanan serta kesabaran dapat menyembuhkan luka terdalam. Mereka membuktikan bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang harta benda, melainkan tentang hati yang tulus dan kemampuan untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama. Semoga kisah ini dapat menginspirasi setiap pendengar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih tulus, dan pantang menyerah dalam menghadapi setiap ujian hidup.